Halo sahabat PUPR, tahukah kalian tentang dana alokasi khusus bidang air minum? Air adalah hak setiap manusia yang harus dipenuhi, yaitu sebanyak 60 liter per hari. Hal itu sejalan dengan kesepakatan global Sustainable Development Goals tujuan ke-6, yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan. Pada RPJMN 2020-2024, capaian akses air minum nasional ditargetkan dapat mencapai 100% akses air minum layak dengan 15% akses aman. Hingga tahun 2018, tercatat capaian akses air minum layak telah mencapai 87,75%. Untuk itulah DAK Bidang Air Minum hadir sebagai dana APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang air minum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2021, DAK Bidang Air Minum memiliki tujuan untuk: pertama, memenuhi target major project pembangunan akses air minum perpipaan 10 juta sambungan rumah. Kedua, meningkatkan akses air minum layak, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, pemanfaatan idle capacity. Keempat, mendukung program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Dan kelima, mendukung program penanggulangan kemiskinan. Terdapat dua skema pengembangan air minum yang didanai oleh DAK. Yang pertama, yaitu sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi hingga pelayanan. Yang kedua, yaitu sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang merupakan sarana dan prasarana air minum tanpa jaringan perpipaan. Nah, menu apa saja yang bisa diusulkan pemerintah daerah pada DAK tahun anggaran 2021? Pertama adalah perluasan jaringan perpipaan pada SPAM terbangun. Kegiatan dilakukan dengan menambah jumlah SR atau sambungan rumah ke rumah-rumah. Kedua, pembangunan SPAM jaringan perpipaan, yaitu melakukan pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA baru, pembangunan brown capturing, atau pembangunan sumur dalam terlindungi. Ketiga, peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan penambahan kapasitas volume air dari SPAM terbangun. Kegiatan ini dilakukan apabila pada lokasi sudah memiliki SPAM terbangun namun masih mempunyai potensi idle capacity yang besar untuk meningkatkan kapasitas. Keempat adalah pembangunan jaringan distribusi utama untuk mendukung SPAM regional, khusus untuk provinsi yang memiliki SPAM regional. Dan kelima adalah penyediaan SPAM bukan jaringan perpipaan. Apabila pada lokasi sudah tidak memungkinkan lagi membangun SPAM jaringan perpipaan yang berupa penampung air hujan, penangkap mata air, dan sumur dalam terlindungi. Lokasi prioritas DAK Bidang Air Minum terbagi dalam program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dikhususkan untuk desa atau kelurahan yang diprioritaskan. Dan juga program penanggulangan kemiskinan diperuntukkan bagi daerah afirmasi, daerah layanan SPAM regional, desa pasca dan desa baru PAMSIMAS, serta kabupaten atau kota yang memiliki akses di bawah rata-rata nasional. Nah, sahabat PUPR, bagi pemerintah daerah yang ingin mendapatkan dana DAK Bidang Air Minum, maka perlu mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Persyaratan yang perlu dipersiapkan adalah dokumen perencanaan dalam bentuk RISPAM, RKM, Business Plan PDAM, DED, dan RAB. Usulan juga perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagai pendukung. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan lahan yang akan digunakan dan tidak dalam kondisi sengketa. Dengan dana alokasi khusus bidang air minum tahun anggaran 2021, mari bersama-sama wujudkan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan.